Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bara di channel saya Therapeutic Home Care. Oke, hari ini Bara ingin mengangkat satu problematik fisik, di mana problematik fisik ini bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, problematik fisik ini menyangkut tentang nyeri yang ada di bokong. Ya, mungkin bagi teman-teman nih yang suka banget olahraga, berlari, ya, tiba-tiba berlari terlalu jauh, ya, lupa stretching, and then tiba-tiba habis olahraga, waduh kok sakit ya bokong saya. Aduh, atau teman-teman nih yang sedang berjalan jauh ya, mengelilingi mall atau berjalan terlalu banyak ya. Kemudian tiba-tiba habis berjalan kok bokong saya sakit ya. Aduh. Langsung ada lagi teman-teman yang memiliki keluhan-keluhan kelumpuhan-kelumpuhan sementara saat berlatih berjalan, ya tiba-tiba habis berlatih kok bokong saya sakit ya, gitu. Ada lagi pemain nih, ada sahabat Therapeutic Home Care yang suka bermain bola ya, aktivitas kakinya kan terlalu banyak ya, tiba-tiba selip sedikit ini kok ngerasa bokong saya sakit ya. Nah, dan juga bagi sahabat Therapeutic Home Care yang kegiatan sehari-hari kebanyakan duduk ya, kebanyakan duduk, kemudian kok tiba-tiba pas bangun besoknya kok bokong saya rasanya sakit gitu, langsung efektifnya ke kaki itu terasa mulai kebas ya, mulai kok lemah kaki saya ya, kok mati rasa, waduh itu lebih parah lagi ya, atau sampai dia tidak bisa berjalan ya. Nah, kemungkinan sahabat Therapeutic Home Care yang merasakan hal-hal demikian kemungkinan bisa terjadi yang dinamakan problematik fisik ini. Problematik fisik ini dikenal dengan nama atau sering kita sebut namanya piriformis syndrome. Oke, bagaimana sih kalau misalnya saya terjadi hal-hal seperti ini? Nah, langsung aja lihat videonya jika merasakan problematik fisik yang Bara tadi sebutkan, bisa saja sahabat Therapeutic Home Care mengalami hal ini, dan bagaimana cara menanganinya. Langsung saja dicek videonya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Piriformis syndrome itu adalah kondisi di mana otot piriformis itu otot yang ada di sekitar bokongnya, di belakang bokong dia melintang gitu, itu menjepit saraf dari nervus sciatica, saraf sciatica gitu loh. Nah, makanya sebenarnya pada dasarnya piriformis syndrome itu adalah terjadinya sciatica itu terjepit ataupun iritasi ataupun pembengkakan dan lain-lain gitu, diakibatkan karena terjepitnya oleh otot piriformis gitu. Nah, kita bicara sciatica itu kan mempersarafi seluruh otot kaki ya, dimulai dari sciatica gitu. Nah, itu makanya timbullah rasa kebas ya, sampai kadang-kadang kalau sudah parah itu sampai mati rasa ya, sulit berjalan, kemudian juga bisa terjadi rasa-rasa yang aneh gitu, nyeri gitu ya di sekitar bokong dan lain-lain. Nah, sciatica ini juga kan berasal dari otot yang ada di pinggang ya, tulang belakang gitu ya, tulang belakang lumbal yang ada di pinggang. Itu juga bisa terjadi di sana gitu. Kalau misalnya ada masalah di lumbalnya, itu juga bisa berefektif ke saraf sciatica. Tapi di sini lumbalnya tidak bermasalah ya. Ini lebih bermasalah di area bokong gitu. Nah, makanya piriformis syndrome ini itu benar-benar pure itu areanya adanya dimulai dari bokong, dari area bokong. Ya, nah untuk latihannya sebaiknya kita ambil posisi tidur ya. Oke, bagaimana latihannya? Yang pertama, oke, kita lakukan dalam posisi tidur. Oke, yuk kita ambil dulu posisi tidur. Oke, sekarang sudah dalam posisi tidur, and then yang pertama kita lakukan adalah
kita men-stretch adalah menarik otot dari otot pinggang gitu ya, lower back sampai ke paha samping gitu. Karena kan sciatica itu kan adanya di sini gitu ya. Sciatica itu dimulai dari otot dari saraf tulang belakang gitu. Jadi sekarang kita coba untuk stretch dulu dari saraf tulang belakangnya sampai ke area paha samping. So how to do the stretching? So yang pertama anggap saja ya, berpura-puranya ini kaki saya mengalami sebelah kiri ini mengalami piriformis syndrome ya. Jadi so kaki kiri saya tekuk seperti ini. Oke. Lalu yang kita lakukan adalah tangan ini kita taruh samping ya. Ini badan tidak ikut gitu ya, tapi hanya area sini saja, area pinggang sampai ke paha samping sini. So yang kita lakukan adalah paha lutut ini saya arahkan ke arah saya ambil di sini. Ini lutut ini mengarah ke arah bahu saya yang sisi yang lainnya. Oke, so saya tarik seperti ini. Oke, sampai terasa. Ini terasa sekali di sini sampai ke sini. Ya, ini terasa sekali. Oh, very nice. Lepas. Ya, bisa dilakukan dua arah, bisa saja gitu ya. Lakukan dua arah bisa. Ya, tarik ke arah sini ya. Dua arah bisa saja. Oke, misalnya terjadi di area dua bokongnya. Oke, so kita tarik seperti ini, stretch. Kita stretch. Yang pertama kita stretch sampai terasa nih. Terasa dari sini ke sini itu ketarik ya, paha samping. Ini ketarik sekali. Oke, kita stretch. Oke, ini bahu relax. Yang kita stretch hanya ini saja sampai ke paha samping. Oke, hold, tahan, hitungan 20 detik, 15 detik, 20 detik. Oke, lalu lepaskan. Oke, so ini latihan yang pertama yang bisa dilakukan saat terjadinya piriformis syndrome gitu. Jadi kita men-stretch dulu area pinggang sampai ke paha samping. Oke, yang kedua lebih ke area piriformisnya gitu kan. Kalau tadi kan ke area lumbal dan piriformisnya gitu. Tapi itu efektifnya hanya sedikit sekali piriformisnya. Nah, yang sekarang ini lebih ke piriformisnya. So what to do ya, kaki yang sehatnya, kaki sisi yang berlawanan dari sisi yang terefektif itu kita tekuk seperti ini, lalu kita taruh kaki kita di sebelah sini. Oke, so what we do like this. Ya, kita tarik ini area sini. So yang pertama yang bisa kita lakukan, so yang pertama itu adalah ditekuk kaki yang sisi yang berlawanan, lalu sisi yang efektif itu taruh di atas gini, lalu kita tarik di sini, lalu ini kita bend. Ya, nggak gini ya, nggak, tapi hanya ini saja, bend, tarik. Oke, kita tarik area sini. Ini terasa sekali. Nah, kita tarik. Oke, very nice. Tarik, lepaskan. Oke, di hold ya, hitungan sekitar 15 sampai 20 detik. Di hold, tarik piriformisnya sampai terasa di sini di area bokong. Ya. Kemudian kita ini mungkin yang ketiga kita lakukan nerve flexing itu bagaimana kita mencoba untuk melakukan relaksasi atau mobilisasi pada sciatica saraf sciaticanya, sehingga peredaran darah ke arah saraf itu semakin baik ya, sehingga itu akan menyehatkan kembali otot saraf sciaticanya. Okay, so how to do? Kita lakukan adalah kita tarik kaki kita yang sakit ya, reach, kita ambil areanya sampai sini,
sehingga ininya lututnya itu langsung terus ke dinding, kemana, ke atap, ke langit-langit. Oke, lalu yang kita lakukan adalah kita stretch area sini. Oh yes, sampai ini tertarik ya, tarik sekali. Oke, lalu yang kita lakukan adalah kita lakukan pumping. Ini kan sudah ketarik ya, misalnya ketarik sini, semuanya ketarik sampai di sini, sampai di bokong. Lalu kita pumping ankle-nya. Do it like this, pumping. Biasanya pas waktu kita lakukan ini ke arah kita ya, pergelangan kaki menghadap ke kita, itu biasanya dimulai dengan rasa nyeri di sini. Rasa nyeri yang sedikit tidak nyaman. Oke, kita tarik saja, and then pumping lagi ke atas. Kita tarik lagi, pumping ke atas. Kita tarik lagi, pumping ke atas. Nah, ini stretch dengan relaxation ini akan membuat mobilization pada saraf sciatica, sehingga blood pressure, aliran darah itu akan lebih bagus ke area saraf, sehingga nanti sarafnya akan lebih sehat. Ya, ditarik, tarik, oke, tarik. Ya, tuh pumping beberapa kali. Oke, lakukan every day, 2 kali sehari, itu juga akan lebih baik. Ya, lalu relaxkan. Oke, so yang ketiga adalah kita melakukan flashing pada area. Oke, latihan yang terakhir itu adalah lebih banyak ke area piriforms, kemudian area sciaticanya ya, area bokong, gluteusnya. Ini di paha samping ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita tidur di samping seperti ini. Ini area yang efektif itu adalah area yang di atas ya. Area yang di atas adalah area yang rasanya sakit atau bokongnya. Oke, yang kita lakukan adalah kita tarik kaki kita ke atas ya. Lalu kita internal rotasi. Ini pergelangan kakinya ke bawah, lalu ditarik ke belakang. Oke, ditarik ke belakang. Oke, so ya ini perpaduan geraknya internal rotasi ya, di down ya, ibu jarinya ke bawah. Oke, ibu jarinya ke bawah. Lalu kita tarik ininya melintang ke arah belakang sedikit. Oke, ke ujung atas sana. Oke, tahan, hitungan 20 detik, 20 kali, 1, 2, 3, terus hitung, tahan, and then hold. Lepas di sini. Ya, ini penting sekali nih. Ini yang pertama, ini adalah kita down, ya, thumbnya ke bawah, ya, thumbnya ke bawah, kaki ini lurus ya, lurus kaki, thumb ke bawah, lalu kita angkat ke arah belakang sedikit. Nah, ini terasa sekali di sini. Di sini ini terasa sekali. Ya, ini akan membuat sciaticanya itu stretch and then juga relax. Itu juga akan meningkatkan peredaran darah ke area nerve sciaticanya, itu akan lebih baik, sehingga nanti saraf sciaticanya akan jauh lebih sehat ya. So do it like this. Kita tarik internal rotasi, oke. Lalu kita tarik ke sedikit ke belakang. Tahan, hold 10 sampai 20 detik, lemaskan. Oke. Internal rotasi, lalu dorong ke belakang. Oke, lepas lagi. Perlahan saja ya, jangan terlalu terburu-buru ya. So enggak begini ya, ataupun enggak hanya begini saja gitu ya. So internal rotasi, and then dorong sedikit ke belakang. So ini efektif banget sih. Oke, ini latihan yang keempat. Demikianlah 4 latihan terbaik untuk kondisi problematik fisik piriformis syndrome atau yang dikenal dengan nyeri bokong. Ya, jika teman-teman atau sahabat Therapeutic Home Care telah melakukan hal ini, ya kasih tahu saya apa hasilnya. Tuliskan saja langsung di komen ya. Ya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.